inline dengan Ted Bundy. Ted Bundy sendiri kalau dari ceritanya kan dia latar belakang pendidikannya pun juga bagus ya, dan profesional di bidangnya. Oh iya. Nah itu adalah ciri-ciri orang koleris. Jadi orang koleris memang sisi positifnya dia profesional, tapi sisi negatifnya adalah dia bosi dan keras kepala. Oh ya. Dan punya kecenderungan ketika apa yang dia inginkan tidak tercapai, yang keluar adalah perilaku agresif. Halo guys, welcome to our channel bersama gue Tiara Alivia dan Aileen Ho di catatan Misteri. Dan di sini ada bangku kosong. Wah, yes. Apakah kita lagi bermain horor, Ay? Bisa jadi. Bisa. Kita pakai ritual. Manggil jelangkung. Iya, oh enggak. Hari ini kita kedatangan bintang tamu ya, yes. Salah seorang konselor psikolog, dimana ini tuh nyambung banget dengan konten yang bakal kita bawain. Yes. Kita panggil aja Komai. Langsung tarik nafas ya. Oke, kalau sebelum kita membahas kontennya, boleh perkenalkan diri dulu. Oke, nama saya Michael. Kebetulan saya seorang konselor psikologi dan sudah berkutat di bidang psikologi sekitar lebih dari 15 tahun. Wow. Domisili mana kalau domisili? Domisilinya di Jawa Tengah. Oke. Status. Kebetulan sudah punya anak. Udah punya anak. Baik. Biasa gitu kan netizen nanya status sih gimana nih? Gitu. Oke, senang banget kita hari ini kedatangan psikolog yang bisa dikatakan nanti akan sedikit mengulik ya tentang kasus yang bakal kita bawain, dan bisa jadi ini juga akan dapat pembelajaran untuk kita semua pasti. Dan hari ini kita akan membahas salah seorang yang bisa dikatakan ini kasusnya tuh sangat-sangat mencuat di balik banyaknya kasus kejahatan. Dia adalah seorang pria yang memiliki wajah yang sangat tampan, menawan, serta berkarismatik. Di sisi lain, dia juga menjadi seorang pria yang sangat cerdas serta berpendidikan. Tapi ternyata kelebihan itu ia miliki dan digunakan untuk menyakiti serta menghabisi para wanita. Yaitu adalah Ted Bundy. Ted Bundy bahkan dikenal di Amerika Serikat dengan sebutan ODGJ terkejam di abad ke-20 dengan korban sebanyak 100 orang. Dan dia mulai terkenal dengan kasus serial killer pertamanya yang sangat kejam. Jadi guys, informasi sedikit, Ted Bundy ini waktu kecilnya tinggal bersama kakek dan neneknya, dimana pada saat itu sang ibu ini ternyata hamil tanpa seorang ayah, yang dimana otomatis Ted Bundy tidak memiliki seorang ayah, yang pada akhirnya nenek dan kakeknya dianggap adalah sebagai ibunya. Nah, karena mereka masih tinggal bareng, di umur ke-3 tahun Ted Bundy ini mengalami gangguan mental. Kenapa? Karena ternyata kakeknya ini memperlakukan Ted Bundy dan mama kandungnya ini secara sangat kasar. Jadi Ted Bundy ini sering banget kayak dimarah-marahin, dicaci maki, bahkan dipukulin sama sang kakeknya. Nah, tepat pada usia ke-5 tahun, Ted Bundy pindah bersama sang kakaknya atau ibu kandungnya ini untuk pisah rumah dari kakek dan neneknya karena udah gak kuat dengan perlakuan kakek dan neneknya tersebut. Dan singkat berjalannya waktu guys, Ted Bundy ini pernah menjadi asisten direktur komisaris penasihat kriminal. Bahkan dia juga pernah bekerja di hotline pengangkat telepon orang-orang yang akan menghabisi nyawanya sendiri dan menolong mereka supaya tidak jadi menghabisi nyawanya sendiri. Bahkan Ted Bundy ini ternyata menjadi orang terfavorit bagi kaum wanita. Jadi kalau misalkan ada cewek nelfon ke hotline itu cuma kayak, aku pengen ngomong sama Ted dong, aku pengen ngomong sama Ted. Sebegitu karismatiknya. Dan adapun kejahatan kriminal lainnya itu mungkin kalian juga bisa tahu, dan ini tuh udah banyak banget sebenarnya kan diceritakan, dikulik juga sama youtuber-youtuber lain, dan banyak juga media yang mensoroti tentang si Ted Bundy ini. Kenapa? Sampai akhirnya aku juga mempertanyakan kenapa kasus Ted Bundy ini sangat mencuat sekali dibanding dengan kasus-kasus penghabisan nyawa orang yang banyak terjadi gitu kan. Karena kalau misalkan kita berbicara mengenai serial killer, itu bukan cuma Ted Bundy seorang, tapi ada juga deretan 1, 2, 3 sampai sekian banyaknya orang-orang gitu kan. Apakah mungkin karena dia memiliki wajah yang tampan sehingga akhirnya para wanita ini mudah terkecoh oleh ketampanannya, dan bahkan Ted Bundy sendiri
Itu tuh gampang banget bikin lawan jenisnya ngerasa nyaman dan aman kalau deket sama Ted Bundy. Itu salah satunya. Dan ada lagi yang mengejutkan bahwa katanya kalau misalkan cewek atau target dari Ted Bundy ini udah bikin Ted Bundy suka sama dia langsung menghabisi nyawa korban dan memenggal kepalanya korban, dan kepala itu ditaruh di dalam lemari pendingin. Dan dikatakan bahwa itu adalah teman tidurnya Ted Bundy. Dan Ted Bundy sendiri menganggap itu adalah trofi yang mungkin penghargaan buat dia sendiri gitu kan. Tapi dibalik banyaknya kasus yang sudah dilakukan oleh Ted Bundy, dari mulai menghabisi nyawa orang, kemudian disakitin, sampai akhirnya disetubuhi meskipun sudah meninggal, masih tetap disetubuhi. Itu menurut berita yang beredar. Namun kalau misalkan ditanya apa sih alasan Ted Bundy melakukan tindak kejahatan yang begitu kejamnya, Ted Bundy pernah mengatakan, karena kepuasan sebenarnya adalah ketika bisa mengambil nyawa seseorang dan menguasai jasad mereka. Pembunuhan tidak pernah cuma sebatas kekerasan dan nafsu, tapi lebih ke penguasaan. Bahkan korban-korbannya adalah bagian dalam dirinya dan kami akan selalu menyatu. Itu adalah ucapan dari seorang Ted Bundy. So, untuk biografi lengkapnya kalian bisa baca di sumber-sumber lain pastinya. Dan seperti biasa di sini gue sama Aileen yang sudah melihat bagaimana karakter Ted Bundy ini terbentuk bisa menjadi seorang sosok yang jahat, bahkan jahat banget ya ini mah. Oke, gimana Ai? Dari aku dulu ya. Iya. Tadi dibilang pernyataan dia yang untuk mengontrol dan menguasai. Iya. Itu literally menurut aku nggak salah sih, karena banyak momen aku rasa karakter dari Ted Bundy ini sebenarnya control freak. Dia suka mengontrol segala sesuatu. Jadi dia ini tipikal orang yang memang plannernya baik. Dia seorang planner yang baik, tapi ketika itu tidak terjadi atau tidak sesuai rencananya, dia jadi marah, impulsif. Pokoknya segala sesuatu itu harus ada di dalam genggamannya dia. Makanya kenapa make sense dia harus menghabisi nyawa dulu. Kan ketika sudah seseorang tidak punya nyawa kan nggak bisa gerak. Dia bisa bebas melakukan apapun sampai di tahap itu. Gitu. Ini memang dia itu dari pola itu dia pinter analisa. Dia segala sesuatu itu by analisa. Dia ini tipikal orang yang memperhatikan baru menganalisa. Makanya dia tuh sebenarnya ngerti banyak hal. Emang dari jiwa aja memang udah agak dewasa dari usia ini. Cuman memang ini anak dulu masih lebih ekspresif seusia ini ya. Oke. Masih lebih lebih banyak eksplor sana sini. Aku rasa agak bandel sih. Agak bandel. Tapi pas di sini yang dia udah masuk remaja, mulai muncul, aku rasa dia mulai aneh. Mulai aneh. Kayak anehnya itu lebih ke arah kayak kehilangan jati diri, ya kehilangan jati diri, nggak tahu mau ngapain. Betul. Terus pola pikirnya jadi aneh. Betul. Jadi aneh di sini. Kalau dilihat di gambar ini, memang ada dua yang beda kan? Iya, dua yang beda. Jadi kayak dua sosok yang berbeda. Bener. Nih, yang ini lebih ceria lebih dia. Bright, lebih ceria. Yang ini beda. Yang ini udah lebih kayak ada sisi nakalnya, udah nyimpen naughty. Betul. Emang dari kecil pintar sih. Pintar banget ini orang. Dia bisa ngerti apa yang orang dewasa not as in bad, tapi lebih ke orang dewasa cara pikirnya tuh kayak gimana. Dia sedikit banyak walaupun masih usia segini ngerti. Cepat nangkepnya dia terhadap segala situasi itu dia cepat ngeresponnya. Biasa kan anak kecil kan kayak nggak tahu ini apa, dia masih ngerti, dia ngerti dengan pola-pola yang ada. Gitu. Memang kalau dari yang Aileen bilang, betul banget. Dari profilnya Ted Bundy sendiri, kalau dalam psikologi itu ada teori kepribadian namanya DISC. Dominant, Influence, Steadiness, sama Compliant. Iya. Nah, Ted Bundy sendiri ini ada di sisi dominan. Atau bahasa yang lebih awamnya, mungkin kalau teman-teman bisa tahu, koleris namanya. Iya, koleris. Dan orang koleris itu memang ciri khasnya adalah dia tuh control freak. Dia pengennya controlling segala sesuatunya, atau kalau bahasa lebih awamnya lagi, orang koleris itu disebutnya bossy. Oh ya, nggak salah. Kalau disebutnya bossy, jadi pengennya controlling semuanya. Kalau memang mereka bisa kontrol semua, kenapa enggak? Yap. Kalau semuanya bisa sesuai dengan apa yang dia mau, why not? Yap. Gitu. Dan biasanya dari pola-pola orang koleris, kebanyakan aku ngeliat ya,
dari beberapa orang ambisius. Banyak. Nggak semua orang, tapi kalau mereka terlalu mengejar apa yang dia mau, itu jatuhnya bisa jadi ambisi. Dan itu negatif. Gitu sih. Memang kalau dari foto yang ini, dark side dia memang besar. Dia punya pola pikir yang emang agak dark. Agak dark. Makanya dari kecil itu aku rasa selain terlalu dewasa, memang dia ini suka eksperimen sih terhadap segala sesuatu, kayak dicoba. Tapi arahannya mungkin karena nggak ada orang tua yang membimbing ataupun yang mendirect dia secara mana baik dan benarnya, akhirnya semuanya itu dicoba dan dia kayak nggak tahu ini tuh sebenarnya baik atau enggak. Polanya kayak gitu sih. Setuju. Dan dari foto yang kamu tunjukin ini, mungkin kalau bisa ditampilin kali ya biar teman-teman lihat. Ini dari gambar ini juga jadi psikologi tuh uniknya, kita juga bisa melihat karakter seseorang dari foto. Dan dari foto ini kalau teman-teman lihat sorotan matanya ini menunjukkan sesuatu. Ini bukan sorotan mata seorang anak kecil. Overconfidence yang pertama, yang kedua punya meaning yang agak negatif. Tatapan matanya ini agak negatif sebenarnya. Jadi kemungkinan pada seusia Ted Bundy di foto ini, mungkin dia sudah menyimpan beberapa hal kayak eksperimen nakal-nakalnya dia mungkin. Atau coba-coba apapun itu, dan ya hasilnya jadinya seperti ini. Dia, aku akuin dari memori dia secara kepintaran, kemampuan dan ya pokoknya kognitifnya lah ya, sama tingkat kedewasaannya lebih tinggi daripada anak-anak seusianya. Itu confirm. Setuju. Dan dari mukanya sendiri pun memang menunjukkan kalau Ted Bundy ini tuh IQ-nya tinggi. Ya, dari kecil sudah kelihatan kalau dia ini anak pintar sebenarnya. Cuma kayak di Indonesia kita kan juga tahu nih, anak kecil ada yang nakal, ada yang pendiam. Nah, Ted Bundy ini termasuk anak kecil yang nakal sebenarnya. Tapi nakalnya nakal pintar. Betul. Bukan nakal yang menjurus ke arah negatif awalnya, betul. Tapi karena dia kurang adanya bimbingan, kurang adanya arahan dari orang tuanya, itu yang membuat akhirnya jadi nakalnya justru malah terarah pada hal yang negatif. Berarti waktu kecilnya dia udah nakal. Kayak di beritanya juga memang pada saat usia 5 tahun Ted Bundy, dia tuh sering kayak keliling kompleknya dia ngecekin tong sampah cuma buat mencari foto atau majalah tanpa busana atau dewasa gitu. Wow. Dan memang Ted Bundy ini dari kecil dia sering banget ngintip tetangganya lagi mandi atau ganti baju gitu. Ya, dia kayak bukan suka sih, kayak mungkin dia tiba-tiba gitu kan melihat kekerasan dalam seksual segala macam yang akhirnya mungkin itukah pemicu dia menjadi seorang yang sekarang. Kalau dari aku sih itu pasti akan memicu. Ditambah lagi memang ini anak dari kecil udah tahu banyak hal. Nggak perlu dijelasin, dia udah ngerti hal-hal mengenai orang dewasa. Sama memang sedari kecil ini anak pintar untuk mengelabui. Aku lihat. Pintar untuk mengelabui. Jadi pintar untuk berbohong atau enggak kayak manipulatif pura-pura di depan orang lain. Make up the story gimana. Ini anak pintar. Kalau orang yang benar-benar dewasa nggak benar-benar aware sama anak ini, bisa dikontrol sama dia. Dari kecil memang dia punya bakat itu. Betul. Dan berarti dari usia masih kecil dia udah terpapar pornografi ya? Iya. Oke. Dan itu justru yang membuat jadi dampaknya makin buruk ya? Iya, benar. Iya, maaf ya teman-teman, saya pakai masker karena nggak kebiasa sama udara Jakarta. Luar biasa. Perjuangan untuk mengonten datang ke sini. Batuk-batuk tetap kita berjuang mengonten. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Amin. Nah, kalau dari Komik sendiri gimana kalau penjelasan secara teorinya ya? Orang-orang yang terlalu banyak terpapar pornografi itu dampaknya gimana? Nah, memang pornografi ini tuh bahaya banget. Apalagi ketika itu dikonsumsi sama anak-anak di bawah umur yang belum waktunya. Sebenarnya konten dewasa itu hal yang tabu nggak sih? Enggak. Sebenarnya tidak tabu, asalkan usianya tepat. Nah, ketika sampai terpapar pornografi, apalagi sampai berubah jadi adiksi, itu bahayanya adalah salah satu bagian otak kita itu bisa rusak. Bagian yang presisinya adalah namanya amigdala. Nah, ketika amigdala ini rusak, respon emosi kita rusak. Pasti rusak. Dan rasa takut kita, respon akan rasa takut kita pun juga jadinya rusak. Jadi itu hal yang serius. Nanti lambat launnya,
ketika teman-teman misalkan ada yang udah adiksi sama pornografi, mending cepet-cepet kurangin deh. Karena kalau enggak efeknya lebih panjang lagi. Memorinya jadi jelek nanti. Sama daya pikirnya juga akan semakin memburuk. Karena nantinya ketika teman-teman ada dalam kondisi ngelamun, pikirannya ini akan larinya ke pornografi itu. Nggak akan kemana-mana dan selalu tertuju ke situ. Akhirnya ya sudah, daya pikir, logika, akal pikir rusak semua. Balik lagi ke titik balance teman-teman. Jadi memang dalam hidup itu butuh balance sih. Butuh balance. Sesuatu yang berlebihan itu pasti akan merusak. Karena kita akan fokus dan mengeluarkan energi yang banyak untuk di hal tersebut. Sedangkan dalam menjalani hidup kita nggak cuma fokus ke satu aspek. Tapi banyak aspek yang harus dilakukan dan pembagian itu harus rata. Kita harus bisa bagi-bagi lah bagiannya. Setuju. Oke, tapi kita balik lagi ke pornografi tadi ya. Mungkin ini ada tips dari komentator dari Aileen. Kalau misalkan orang yang sudah memang kecanduan banget dengan porno gitu kan, otomatis kita harus bisa ngurangi nih. Caranya mungkin mengurangi untuk menonton itu, atau mungkin ada nggak sih tips-tips dan trik dari kalian berdua untuk pelan-pelan terbebas dari kecanduan film itu? Dari aku ya, nggak terlalu banyak pengalaman sih honestly. Cuman lebih ke arah saran aku sih, pertama olahraga itu will help. Karena akan merilis hormon-hormon yang positif. Kedua memang harus dipenuhin sama kegiatan sih menurut aku. Jadi jangan biarkan waktu kita itu habis untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi bagi rata waktu, bisa kok diatur dan coba lawan dari diri sendiri. Kenapa? Karena itu kan sebenarnya lebih ke arah masa diri kita sendiri, harusnya manusia itu kan punya kesadaran full. Tapi kenapa kesadaran ini malah dikontrol oleh yang namanya nafsu duniawi? Betul. Itu udah nggak baik dan nggak benar. Harusnya yang lebih mengontrol segala sesuatu yang ada di pikiran, badan, dan hati kita, itu harusnya dari kesadaran kita sendiri, bukan dari nafsu, bukan dari alam bawah sadarnya. Itu yang harus manusia tahu. Kalau nggak, ketika kita menjalani apapun itu ke depannya, polanya akan berulang, dan kita nggak akan menjadi orang yang lebih baik. Dimana nanti kita ujung-ujungnya bakal terus-menerus kalah. Memang harus dari aku ya, harus ngelawan. Harus coba melawan dan cari cara. Kalau dari komen? Kalau dari aku pribadi, tipsnya yang pertama adalah sadari dulu. Sadari dulu kalian ini kecanduan nggak? Kalau kalian sudah mulai merasa bahwa kalian kecanduan, yang kedua, betul sesuai saran dari Aileen adalah ganti kegiatannya. Perbanyak kegiatannya, dan yang pasti olahraga itu cukup membantu. Karena dengan kita mempersempit tidak adanya kegiatan ini, itu akan membantu mengurangi adiksinya. Dengan kita mengalihkan ke kegiatan lain, dengan olahraga kayak jalan-jalan dan lain sebagainya, atau isi waktu buat ngembangin diri, itu akan lebih baik. Lalu yang terakhir, jika memang teman-teman udah nggak bisa nih, kalian harus cari bantuan orang profesional. Seperti konselor, psikolog, atau konsultan. Setuju. Teman-teman harus cari. Dan nggak perlu malu. Karena kami para pekerja di bidang ini nggak akan pernah judging. Betul ya Aileen? Iya, nggak pernah. Even sebenarnya kan aku juga nerima banyak klien kan. Mau permasalahan mereka seperti apa, atau nggak kayak mungkin bagi orang lain aneh, atau nggak orang lain judgmental, kita sebagai konselor itu harus netral. Betul. Karena jika tidak ditangani dengan cepat, justru dampaknya akan semakin berbahaya. Contohnya adalah seperti sosok yang lagi kita bahas hari ini, bahwa pornografi ini adalah salah satu faktor pendukung yang membuat dia menjadi seperti itu. Iya. Dan aku lanjutin dikit ya. Akhirnya dia itu kan di-drive sama yang namanya nafsu dia kan. Selain itu ngefek ke banyak hal sih. Banyak momen ketika dia itu nafsunya nggak bisa terpenuhi, atau nggak apapun yang dia mau nggak bisa terpenuhi, ujung-ujungnya larinya apa? Jadi sangat agresif, sangat menggebu-gebu, dan sangat banyak momen dia itu juga frustasi banget. Makanya emosi dan pelampiasan emosi dia itu sebenarnya nggak baik. Kontrol emosi dari Ted Bundy sebenarnya sangat amat buruk kalau aku bisa bilang. Karena dia nggak bisa mempetakan, misalnya ada sisi kan harusnya manusia itu ya udahlah gitu, atau enggak udahlah cari cara lain. Si Ted Bundy ini tuh nggak begini. Dia mencari cara gimana pun caranya supaya apa yang dia mau harus terpenuhi. Dan ketika nggak terpenuhi, ujung-ujungnya apa?
rasa puasnya nggak akan pernah tercukupi. Dan ketika rasa puas ini nggak pernah tercukupi, dia akan mencari dan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Ini yang harus benar-benar berhati-hati banget sih. Terus tambahan dari aku lagi, tadi kan aku bilang dia memang agresif kan ya. Nah, secara emosi ini aku rasa Ted Bundy ini memang nggak bisa mengungkapkan emosi dia itu dengan baik. Dan dia punya pola pikir gimana kalau dia itu melakukan segala sesuatu itu harus dengan cara kekerasan. Bukan cara berdamai ataupun dengan negosiasi atau komunikasi yang baik. Dia nggak seperti itu. Dan ini dampak negatifnya banget ke orang-orang tertentu atau enggak orang-orang sekitar dia. Dia menjadi yang tadi ditambah lagi dia kan control freak kan. Itu berdampak banget. Menjadi sosok yang benar-benar kasar. Menjadi sosok yang benar-benar agresif banget. Dan juga memaksa. Sangat memaksa kehendak dia. Dan yang kekerasan tadi aku bilang, cara dan pola pikir dia harus menggunakan kekerasan. Ini sebenarnya ada dampaknya dari masa kecilnya dia juga. Iya. Karena kan dia banyak, aku lihat dari memorinya si Ted Bundy ini, dari masa kecilnya, pertama dia memang gak diperhatiin sama orang tuanya. Jadi kayak memang, kan dididik sama kakek neneknya ya, dibilang dijaganya. Tapi kakek neneknya pun juga sebenarnya gak punya peran yang besar di dalam hidupnya dia. Kayak lebih ke ego masing-masing lah. Gue cuma ngerjain apa yang gue mau doang. Tapi kan yang namanya anak kan butuh banyak hal kan. Afeksi, perhatian, dan banyak hal-hal lain. Tapi ini tidak terpenuhi. Tidak diberikan kepada Ted Bundy. Dan juga orang tua ini tidak memberikan, tidak menunjukkan sosok di mana mereka itu menjadi figur yang baik. Dimana kayak mengajarkan yang namanya moral, mengajarkan mana yang benar salah. Itu tidak diajarkan sama sekali. Makanya Ted Bundy ini aku rasa dari kecil pun kayak kurang kasih sayang, terus kayak nggak tahu ke depannya tuh kayak harus mau ngapain. Itu ngaruh semua dan akhirnya karena ngeliat orang tuanya juga suka ribut, marah-marah dengan cara gontok-gontokan ego. Nah terbentuklah sosok Ted Bundy ketika dewasa menjadi sosok yang seperti itu. Karena memang kalau seorang anak pada dasarnya kan punya dua. Satu namanya nature, satu lagi namanya nurture. Apa jadi itu? Nature itu adalah karakter atau sesuatu yang diturunkan secara alami. Kalau mungkin ada teman-teman yang udah punya anak gitu kan, mungkin ada beberapa karakter yang kok anak ini kok mirip sama aku waktu kecil. Iya. Padahal nggak pernah lihat, nggak pernah diajarin, tapi kok dia bawa beberapa karakter yang sama. Itu adalah nature, memang sudah dibawa secara alami, yang langsung ada di anak itu. Nah, justru yang paling penting setelahnya adalah nurture. Nah, nurture ini yang berarti Ted Bundy ini nggak dapet. Dia sama sekali nggak dapat dari masa kecil, jadi aku rasa terlalu liar dia. Betul. Dari kecil kayak bener-bener dibiarin. Bahkan kayak orang tua ngajarin dia mengenai hal apapun yang sebagai basic manusia aja enggak. Makanya kenapa Ted Bundy ketika tumbuh besar itu kayak dia nggak tahu menjadi manusia yang baik dan seharusnya yang punya moral itu seperti apa. Dia hanya dalam menjalani hidup dia hanya berfokus pada apa yang dia mau. Egonya dia. Memang masa kecilnya dia memang pahit dan dia kayaknya di usia remajaan ya kalau nggak salah aku lihat di memorinya. Pokoknya dekat-dekat momen dia pengen pindah ke kota untuk kayak mengejar mimpinya dia lah. Aku nggak tahu di sejarah ada atau enggak. Lebih karena memang dia yang mau, bukan orang tuanya atau enggak dari keluarganya yang menyuruh sih. Aku lebih ngeliat dari energinya lebih ke dianya yang lebih pengen. Ketika udah keluar kota sekalipun, memang dia itu kan lebih mengejar impiannya dia ya. Tapi memang dia itu dalam menjalani apapun itu lebih berfokus dan berpusat pada diri dia sendiri. Jadi lebih ke arah egonya yang dia tonjolkan. Dia merasa kayak, ya gue gak punya siapa-siapa lagi. Jadi harus mengandalkan diri dia sendiri banget nih. Tapi yang jadi masalah adalah dia mengarahkannya ke yang lebih negatif. Ditambah lagi kan ada momen negatif bersama dengan pacarnya ya, mantan pacarnya. Mungkin nanti itu bisa dijelaskan nanti. Iya, sebenarnya mungkin kalau misalkan bilang Ted Bundy ini keluar kota ya, intinya dia pengen mengejar sesuatu. Kalau yang aku research itu memang dia pengen menunjukkan jati diri dia itu dan membuktikan kepada mantan pacarnya ini. Jadi memang Ted Bundy ini punya pacar namanya Stephanie. Nah mereka tuh udah mau menikah tapi tiba-tiba Stephanie ini memutuskan hubungannya dan Stephanie ini ternyata sudah lamaran sama cowok lain. Ya dengan alasan biasalah ya materi. Diem-diem atau putus dulu baru
mungkin lamarannya dia udah jalan tapi baru dia memutuskan. Oh, menduakan. Nah, karena nggak mungkin loh kalau misalkan Ted Bundy mempunyai sakit hati yang begitu dalam sampai akhirnya dia memutuskan untuk membuktikan diri dia yang sebenarnya bahwa Ted Bundy bisa nih, gue bisa kok gitu menjadi sesuatu yang emang lu pengen gitu. Dan benar, Ted Bundy ini sudah mencapai titik puncak kesuksesannya dia. Akhirnya dia mencoba untuk menghubungi kembali si Stephanie ini dan ngajak balikan. Nah, dengan mudahnya si Stephanie ini juga oke, kita balikan. Karena udah sukses ya. Iya, karena udah melihat latar belakang segala macam ini itu. Tapi ternyata Ted Bundy melakukan hal yang sama dengan apa yang udah pernah Stephanie lakukan ke Ted Bundy. Balas dendam. Oke. Itu bisa dijelaskan ya sama kita berdua ya, Kak? Iya. Nah, mulai dari situlah akhirnya dia mulai mencari wanita-wanita yang berkulit putih gitu kan, yang mirip banget sama si Stephanie untuk disakitin sampai dihabisin nyawanya. Itu sakit hati yang mendalam seperti itu. Boleh penjelasan menurut kalian dari kasus asmara ya, percintaan seorang Ted Bundy dan Stephanie? Oke, ini sebenarnya momen yang cukup ngenes untuk Ted sih bahasanya. Iya, jadi memang dia itu kan berasal dari keluarga yang memang gak harmonis aku lihat. Keluarganya itu kacau banget sih aku lihat. Benar-benar kacau dan cuma memikirkan apa yang mereka mau doang. Tapi nggak memikirkan sebagaimana orang tua atau enggak sebagai sosok keluarga menjadi sosok yang baik itu seperti apa. Kayaknya masing-masing dari anggota keluarganya pun bermasalah juga sih aku lihat dari memori ya. Walaupun aku belum radar dari foto-foto keluarganya. Nah terus itu akhirnya Ted ini kan tumbuh menjadi sosok yang memang gak ngerti yang namanya rasa kasih sayang. Jadi ada momen dia itu menjadi pendiam banget sih aku lihat. Karena dia itu gak pernah merasakan kasih sayang yang tulus dari orang tuanya itu seperti apa. Dan dia tumbuh menjadi sosok yang gak bisa percaya sama siapapun. Makanya jadi introvert banget kan. Nah terus ketika dia pacaran dengan siapa, Stephanie ya, memang aku ngeliat momennya itu Ted ini akhirnya menemukan yang namanya cinta. Ya, dia menemukan yang namanya cinta. Dan di situ dia benar-benar benar-benar bucin, benar-benar kelihatan sayang banget. Walaupun ceweknya pun juga beberapa momen aku lihat agak cuek sama dia. Agak cuek. Tapi karena yang namanya seseorang akhirnya mendapat kasih sayang ya, dia benar-benar mencoba untuk mempertahankan kan. Tapi again, yang namanya manusia itu banyak kali mengecewakan. Dan akhirnya disakitin lah. Nah, Ted Bundy ini tipikal orang yang sebenarnya tuh nggak bisa disakitin. Karena ketika dia disakitin, dia menjadi orang yang pendendam. Dia selalu ingat. Dan susah move on. Dari situasi-situasi yang pernah menjadi momen buruk untuk dia. Kalau keluarga mungkin satu hal ya, dia nggak percaya dan sebagainya. Tapi untuk yang pasangan ini, yang dia benar-benar udah memberikan seluruh kasih sayangnya sama orang tua, aku rasa dia nggak terlalu, karena dari kecil nggak deket, jadi nggak terlalu sayang juga sih sama orang tuanya. Kayak lebih biasa aja sih. Walaupun memang dampak mentalnya juga kena ya. Cuman sama si Stephanie ini memang beda. Dia benar-benar merasakan yang namanya kasih sayang. Tapi ketika disakitin, Ted ini berubah menjadi sosok yang menganggap bahwa wanita itu intinya ya sama aja, dan wanita itu intinya jahat, sosok yang jahat. Dia benar-benar udah pasang baril, udah benar-benar apa ya bahasanya, benar-benar udah menganggap semua wanita itu buruk, banyakan. Dan dia nggak mau percaya sama siapapun itu lagi karena kejadian yang benar-benar pahit ini. Akhirnya ke depannya dia cuma memikirkan diri dia sendiri. Yang paling penting adalah diri dia sendiri. Dia nggak mau mikirin mengenai orang lain. Oke. Nah, kalau kita ngomongin soal love, memang love itu tuh adalah kebutuhan dasar manusia ya. Setuju. Nah, kebutuhan dasar itu tuh harus dipenuhi. Kalau kebutuhan dasar ini nggak dipenuhi, akhirnya jadinya kita akan mencari ke tempat lain. Iya, pelampiasan ke tempat lain. Betul. Dan yang paling utama yang harus memenuhi siapa? Orang tua pasti. Kalau orang tua nggak bisa memenuhi, akhirnya kita akan cari ke orang lain. Nah, sayangnya ketika kita mencari keluar, pasti sangat-sangat tidak aman. Iya. Ya. Dan bisa membahayakan. Apalagi kalau kita ketemunya orang yang jelas-jelas salah, kita cuma dijadiin mainan. Setuju. Dan itu akan berdampak seperti Ted Bundy. Ya. Jadinya dendam, jadinya sakit hati. Oh, sakit hati dia luar biasa banget sih. Dia sampai akhir hidupnya aku rasa tetap sakit hati itu yang tetap dia pegang.
Dia nggak mau belajar untuk memaklumi atau enggak berpikir ke depannya itu bisa lebih baik. Dia nggak mau. Betul. Dan akhirnya kecewanya sangat besar ketika dia sedang meletakkan hatinya pada si wanita ini. Hidupnya sudah diletakkan di situ. Ya, seluruhnya. Akhirnya dikecewakan. Jadilah seperti itu. Begitu. Nah, Ted Bundy ini kan memang adalah sosok seorang koleris. Ya. Orang koleris seperti yang tadi Alin bilang, nggak bisa disakitin. Oh iya, banyak Kalau menemukan. mereka pasti akan berperilaku justru lebih agresif. Ya. Makanya kenapa Ted Bundy balas dendam. Iya. Jadi ya. Memang pola-pola, nggak tahu ya, sedikit curhat kali ya. Memang dari kasus klien atau nggak ketemu orang-orang yang memang polanya koleris, emang seperti itu sih. Mereka itu terlalu into satu hal yang menurut aku itu udah mulai nggak balance. Dan ketika terlalu into sesuatu hal, maksudnya kita dalam mengerjakan apapun atau nggak putting our energy into something itu baik. Tapi tetap yang namanya berlebihan itu nggak ada yang benar polanya. Dan ketika sesuatu yang berlebihan, istilahnya kayak ini energi kita ya. Manusia itu punya energi loh. Dan ketika seseorang terlalu berlebihan di sesuatu hal, energi itu akan terus-menerus tersalurkan ke situ. Dan itu pasti ada dampaknya, nggak mungkin enggak. Karena kita udah menaruh hati di situ. Namanya juga manusia merasakan dengan apa? Dengan hati kan. Betul. Dan itu pasti akan dampaknya ke hati. Fisik nggak akan sakit, cuman ke hati. Makanya kenapa muncul yang namanya rasa kekecewaan, rasa tidak puas, dan rasa tidak bersyukur. Ini kebanyakan manusia punya rasa ini nih. Ketika terlalu berlebihan, putting energi into sesuatu hal. Betul. Atau mungkin beberapa orang bilang kemelekatan ya. Yap, itu nggak salah, benar. Yang namanya kemelekatan itu nggak ada salahnya, di mana energi itu ketika kita transfer ke benda atau nggak orang tersebut, syukur kalau orang tersebut itu baik, bisa mengarahkan kita ke arah yang lebih baik. Tapi kalau negatif gimana? Itu terjadilah menurut aku kita juga kena dampaknya. Karena kita taruh energi di situ, it means kita trust in that things. Kita put everything, our life, our pemikiran, hati kita, terus juga hope-nya kita juga, hope, ekspektasi ke sesuatu hal tersebut atau enggak ke manusia tersebut. Yang mana tahu sendiri, yang namanya benda, yang namanya manusia, pasti nggak akan bisa memenuhi ini semua. Apapun yang kita butuhkan, semua ada batasnya. Semua pasti ada batasnya. Nah, betul banget apa yang Alin sampaikan, itu betul. Makanya saya pribadi juga pengen berpesan sama teman-teman, barangkali teman-teman saat ini sedang ada dalam kondisi seperti ini. Sedang ada dalam kondisi kemelekatan kepada seseorang. Ya. Coba telah lebih dalam, pisahkan, dan jangan benar-benar menjadi buta. Karena kemelekatan ini akan membuat kita jadi buta. Oh ya, setuju. Dan akhirnya nantinya apa? Teman-teman sendiri yang akan jadinya disakiti. Teman-teman yang akan tersakiti. Ketika kita terlalu melekat, ini inline juga sih. Dari penelitian aku ya, kebanyakan orang yang terlalu melekat akan menganggap kemelekatan tersebut yang benar. Dia akan mencoba mempertahankan dan mencoba untuk selalu membela kemelekatan ini. Karena apa? Kita terlalu butuh, akhirnya bergantung. Sedangkan manusia pada dasarnya itu nggak boleh bergantung pada apapun. Kita boleh membutuhkan orang lain, tapi bukan menggantungkan seluruh hidup kita, seluruh energi kita ke situ. Di situ udah nggak balance. Karena hidup itu yang tadi aku bilang, nggak cuma satu aspek, tapi banyak aspek. Dan banyak kasus, ini dari penelitian aku juga. Mungkin untuk lebih aware untuk kita semua kali ya, termasuk diri aku sendiri. Ketika seseorang terlalu melekat, akhirnya ketika sudah meninggal itu susah kembali loh. Karena energinya masih nyangkut di hal yang dia melekat. Dia nggak bisa pergi dengan tenang. Dan Tuhan pun juga belum bisa menerima orang-orang yang terlalu melekat. Ya, nggak bisa. Karena energinya itu masih ketransfer terus kan. Seharusnya ketika kita sudah pergi ke dimensi sana, yang dibawa itu cuma iman sama karma kita, bukan kemelekatan kita. Ketika kita terlalu melekat, mau gak kita pergi dari hal yang melekat kita? Nggak mau. Pasti nggak mau. Setuju. Jangankan meninggal ya, mungkin ditinggal pergi aja. Ya, ya. Ditinggal pergi biasanya orang-orang yang terlalu melekat pasti ujung-ujungnya jadi nggak logis, jadi gila sih. Betul. Jadi aneh. Posesif. Ya. Paranoid. Ya. Larinya bisa ke banyak hal. Ya balik lagi ya guys, harus lebih punya awareness dalam diri sendiri. Dalam ngejalanin hidup itu,
kita harus selalu aware ke arah yang positif. Jangan lupakan Tuhan sih saran aku, karena jujur dalam hal apapun yang ada di dunia ini tuh nggak akan pernah bisa memuaskan kita. Memuaskan itu cuma sementara, tapi kalau kita benar-benar punya Tuhan, dari segi apapun itu kita dipenuhi. Orang yang benar-benar dekat sama Tuhan itu pasti akan dipenuhi dalam banyak hal. Mungkin teman-teman kalau belum pernah nonton yang video ciri-ciri orang yang diberkahi bisa nonton dulu, karena itu inline ciri-cirinya. Dan ketika kita benar-benar punya Tuhan, percayalah Tuhan sama universe itu akan mengarahkan kita ke arah yang lebih baik. Kita nggak akan menjadi pribadi yang cuma memikirkan diri kita sendiri. Ya, Ted Bundy itu sebagai contoh menurut aku, dimana dia itu akhirnya menjadi sosok yang cuma memikirkan diri dia sendiri, menjadi sosok yang sangat egois dan cuma memikirkan apa yang dia mau. Aku berpusat pada aku, dan aku. Sedangkan ketika kita cuma berpusat pada diri kita sendiri, pasti kita bakal ngorbanin yang lain, bakal korbanin orang lain. Nah, ketika kita udah merusak sistem yang udah Tuhan buat dengan baik, di situ pasti ada karma yang berjalan. Ini dampaknya itu banyak dan panjang. Tapi ketika kita benar-benar udah punya Tuhan, kita pasti akan selalu diingetin. Orang yang dideketin Tuhan tuh gampang ditegur sama Tuhan. Iya, jadi kayak misalnya ada momen kena masalah dan lain sebagainya, atau dalam hidup, kok kayaknya ada kena sial ya? Itu coba aware deh. Kadang kayaknya Tuhan nggak setuju dengan yang kita lakukan. Harus mulai introspeksi diri. Jangan akhirnya kebablasan dan menjadi sosok seperti Ted Bundy. Ini udah berbahaya banget sih menurut aku. Ini mau ditolong pun juga susah, karena aku lihat ini orang selain egonya tinggi, memang pikiran dia sendiri dan hati dia sendiri sudah sangat amat negatif. Yang dia pikirkan adalah negatif, dan ini ada kaitannya dengan The Monster sih. Nah, balik lagi ke sosok Ted Bundy. Nah, dari Komik sendiri gimana nih? Kan aku rasa Komik juga punya banyak pengalaman lah ya dengan orang-orang koleris. Dari teori juga sudah mempelajari, aku yakin. Betul. Nah, gimana dengan ciri-ciri orang koleris dan dampaknya seperti apa? Pola-polanya deh. Pola-polanya ya. Jadi orang koleris ini memang adalah, kalau kita bisa ngomong, orang koleris atau orang dominan, ini adalah sebenarnya sosok seseorang yang sangat kuat. Iya. Setuju banget. Di ESC itu dituliskan bahwa orang dominan atau orang koleris itu adalah dia punya sisi energi yang lebih aktif. Lalu orangnya lebih ke arah task oriented atau berorientasi pada tugas. Nah, otomatis ketika dia melakukan segala sesuatunya pasti all out. Seperti Ted Bundy ketika melakukan sesuatu all out. Iya. Dia benar-benar meletakkan hidupnya di situ. Semuanya di situ, semuanya ditaruh di situ. Tapi orang koleris punya sisi buruk. Yang pertama, keras kepala. Orang koleris pasti dia keras kepala. Untuk diberikan masukan. Kenapa? Karena dia merasa caranya dia adalah yang paling benar. Cara dia adalah cara yang terbaik. Dan dia pasti akan memaksakan caranya untuk digunakan. Ya. Itu adalah orang koleris. Tapi baiknya apa? Sisi tetap ada. Setiap keberadaan ada ya. Negatifnya. Positifnya adalah ketika mungkin ada teman-teman yang punya kepribadian dominan atau koleris. Sisi positifnya adalah teman-teman adalah orang yang sangat profesional. Memang. Dan ini inline dengan Ted Bundy. Ted Bundy sendiri kalau dari ceritanya kan dia latar belakang pendidikannya pun juga bagus ya, dan profesional di bidangnya. Nah, itu adalah ciri-ciri orang koleris. Jadi orang koleris memang sisi positifnya dia profesional, tapi sisi negatifnya adalah dia bosi dan keras kepala. Dan punya kecenderungan ketika apa yang dia inginkan tidak tercapai, yang keluar adalah perilaku agresif. Dengan emosi. Cara memaksakan semua kehendaknya. Dengan cara apapun. Asalkan tercapai. Padahal kalau bisa dibilang ya, sebenarnya sosok koleris ini menurut aku sosok-sosok yang sangat hebat. Mereka bisa menjadi pemimpin, dan nggak tahu sih, mereka tuh pintar berbicara sih menurut aku. Betul. Karena koleris memang adalah sisi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin. Sebenarnya. Ketika kita bisa memilah-milah, balik lagi ke dalam teori di ESC, pada dasarnya manusia itu punya lebih dari satu. Tidak cuma koleris, tidak cuma sanguin, tidak cuma melankolis, atau tidak cuma pragmatis. Pasti ada kombinasi antara dua atau mungkin tiga. Dan tinggal balik lagi ke pribadinya masing-masing. Mana sisi positif yang diambil, mana sisi negatif yang diambil dari masing-masingnya. Tetap titik balance lagi ya. Titik balance lagi, betul, balik.
curhat dikit, beberapa tokoh-tokoh nabi sebenarnya koleris tuh. Iya kan? Mereka kalau nggak bisa mimpin, tapi itu sisi positif dari koleris yang diambil, di mana mereka bisa memimpin, bisa mempengaruhi banyak orang. Orang koleris tuh sebenarnya karismanya tuh tinggi-tinggi. Betul. Tinggi banget. Itu pun terjadi di Ted Bundy. Iya, bener. Sangat karismatik. Iya. Ya makanya kan cewek-cewek tergila-gila. Makanya cewek-cewek tergila-gila dan benar-benar bahkan bukan hanya wanita, tapi khalayak publik juga sangat termakan dengan karismanya Ted Bundy. Yes. Cuman kalau digiring jadi negatif, jadi sosoknya manipulatif. Betul, itu dia. Dan memang kekurangannya lainnya lagi, ini adalah hanya salah satu faktor. Berarti bukan dalam arti ketika teman-teman mungkin punya kepribadian koleris lalu mengarah ke sini, tidak. Karena gangguan kepribadian itu salah satunya juga didasari dari orang yang punya kepribadian koleris. Oh iya sih, tapi itu inline sama penelitian aku kok, Mike. Jadi memang orang-orang koleris ya kebanyakan kan yang ditinggikan itu egonya kan. Kalau ego ini ngarahnya ke negatif, sebenarnya orang-orang koleris itu juga kebanyakan yang aku lihat karena mereka kan suka memimpin, terus suka dengan segala sesuatu yang mereka kontrol kelihatan lebih hebat, besar kan seperti itu kan. Mereka tuh sebenarnya punya alam bawah sadar yang kuat. Kuat sekali. Kuat banget. Nah, kebanyakan orang yang punya alam bawah sadar kuat itu kebanyakan kasus memang dark side-nya lebih tinggi sih. Kebanyakan ya, nggak semuanya. Itu kebanyakan punya ya dark side-nya tinggi. Cuman tergantung balik lagi ke hati kita mau ngarahinnya kemana. Kalau kita ngarahinnya ke hal yang positif, terjadilah hal positif. Tapi kalau ngarahinnya ke hal yang negatif, terjadilah hal-hal destruktif. Nah, disclaimer dulu teman-teman, kita bahas sisi koleris ini bukan dalam arti kita nggak suka sama koleris ya. Ya. Kita lagi membahas satu kepribadian yang memang melekat pada sosok Ted Bundy ini. Iya, betul. Yap. Betul. Jadi kita nggak ada tendensi untuk menjelekkan satu kepribadian karena saya sendiri juga koleris kok. Ya, kebetulan memang si Ted Bundy ini memang kolerisnya tinggi banget dan itu sisi koleris yang dia tonjolkan. Makanya kemanapun dia membawa dirinya itu ya memang orang lain mungkin nganggapnya dia sosok yang hebat dan sebagainya. Tapi orang yang benar-benar tahu dan aware dia orang seperti apa, sebenarnya dia memang nggak baik. Bahkan ada banyak sisi dia itu ngerasa diri dia itu angkuh. Aku nggak tahu ya, cuman memang kebanyakan orang koleris ini merasa dirinya itu hebat, angkuh. Dan juga ada sisi di mana itu narsistik sih. Iya. Sebenarnya nggak cuma di koleris, tapi di kepribadian lain juga ada sisi narsistik. Cuman memang untuk kasusnya Ted Bundy, dia juga koleris ditambah didukung karena memang dia hebat dan dia kan memang gampang memanipulasi orang kan. Dia tuh pintar ngebaca pola loh. Dia pintar banget ngebaca pola dan situasi orang, makanya dia bisa memainkan perasaan orang, pemikiran orang supaya masuk ke diri dia nih. Dan dia itu dapatnya dari pola-pola yang ada dan dia tuh orangnya analitik banget. Dia bisa tahu orang lain itu kurang lebih polanya yang terjadi seperti apa. Yang namanya pola itu kan pasti akan berulang. Dan dia mendapatkan itu, dia bisa tahu. Apa karena mungkin kan dia juga melanjutkan pendidikan di psikolog kan. Jadi mungkin dia mempelajari itu dan bisa dikatakan memang banyak banget cewek yang gampang dibohongin sama dia. Kayak dia tuh suka berpura-pura misalkan kakinya sakit kah, atau berpura-pura bawa buku tiba-tiba bukunya jatuh kah, atau pernah sampai di posisi dia berpura-pura menjadi pria cacat supaya mendapatkan simpati atau target yang akan menjadi korban selanjutnya. Yang namanya orang manipulasi pasti yang paling pertama itu mendapatkan hati dulu sih. Itu udah pasti. Dan orang yang paling gampang untuk ditarik hatinya dari rasa kasihan sebenarnya. Ketika kita benar-benar udah merasakan kasihan, yang bermain itu bukan otak, hati. Bermain hati kan. Makanya ketika si Ted Bundy ini udah mendapatkan hati seseorang, ya dia bisa otak-atik hati tersebut diarahin kemanapun. Iya betul banget. Jadi memang ketika orang lagi berusaha untuk memanipulasi orang lain, pasti yang dicari adalah simpatinya. Iya. Yang dicari adalah ibanya, perhatiannya, syukur-syukur bisa mendapatkan cintanya. Iya. Jadi memang namanya juga kepribadian manipulatif ya. Dan manipulatif ini bisa dialami oleh siapapun teman-teman. Teman-teman bisa. Mungkin boleh cek, boleh cari tahu, aku ada kepribadian seperti itu nggak ya? Karena istilahnya mungkin teman-teman lebih gampang mengenal namanya pick me.
pick me ini nih teman-teman juga harus mulai waspadai. Ya. Karena pick me ini nih salah satu cara untuk kita mendapatkan perhatian. Nah takutnya itu berubah jadi adiksi, dimana kita merasa suka, wah kita diperhatikan, wah kita dikasih atensi berlebih. Lama-lama kita butuhnya lebih lagi. Ya tadinya cuma dikasih satu kurang, minta 2, minta 3, sampai akhirnya nggak cukup dan berubah kepribadiannya jadi manipulatif. Oh ya, itu bisa sih orang-orang yang mencari atensi, perhatian. Sebenarnya tergantung orang ya. Ada tipe manipulasi yang aku rasa ngeadu domba atau enggak kayak big mouth lah bahasanya kali ya, yang ngomongin tentang membesar-besarkan segala sesuatu padahal nggak seperti itu. Tapi ada juga orang yang memang menggunakan cara rasa ibanya. Pokoknya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Mereka mencoba untuk menutupi itu dan menggantikannya dengan fakta lain. Jadi untuk teman-teman tetap hati-hati untuk siapapun itu. Better pasang logika juga. Dan memang harus punya bukti juga sih kalau orang tersebut memang sesuai yang dia omongkan. Kalau nggak sesuai, ya hati-hati aja sih. Betul. Ya pembelajaran aja sih menurut aku kasusnya Ted Bundy ya. Karena dia ini manipulatifnya tuh pinter banget. Sampai polisi pun juga kena manipulasinya kan. Iya benar. Dia memang pinter banget berbicara, pinter banget membawakan diri. Apalagi kan memang dia lulusan psikologi, dia ngerti banyak banget pola manusia. Oh, dia ngeliat kayak pola-pola dan tanda-tanda yang dia baca sih kayak gitu. Terus memang yang membuat orang lain jatuh cinta juga selain penampilannya dia, intelektualnya dia. Sebelum biar teman-teman bingung dulu deh, sosiopat itu apa kok? Bisa coba dijelaskan? Sosiopat dan psikopat. Sosiopat dan psikopat itu sebenarnya hampir-hampir mirip. Ya.